Halo Smart Leaders, selamat datang di kanal YouTube MIC Publishing, kanal pengembangan diri harian yang terinspirasi dari buku-buku pengembangan diri dan kepemimpinan terlaris kelas dunia. MIC 10 Minutes a Day kali ini akan membahas soal cara bertransformasi dari pemimpin yang ingin menyenangkan orang menjadi pemimpin sejati, dari buku leadership John C. Maxwell. Sebagai informasi, buku terbaru John C. Maxwell ini menjadi bestseller sejak diluncurkan tahun lalu karena isinya memang padat serta sangat relevan dengan kondisi hari ini. Pertanyaannya, apakah memimpin sama dengan menyenangkan orang lain? Menurut John C. Maxwell, Anda tidak akan pernah memimpin organisasi, melayani, dan memaksimalkan potensi kepemimpinan Anda jika selalu berusaha menyenangkan orang lain. Nah, topik yang menarik dan penting banget kan? Jangan skip, yuk siap-siap simak sampai habis dan temukan panduan terbaik dari John C. Maxwell tentang bertransformasi dari pemimpin yang ingin menyenangkan orang menjadi pemimpin sejati. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang-orang seperti yang dahulu ada dalam diri saya. Jika demikian, Anda harus melakukan transformasi seperti yang saya lakukan. Anda tidak akan pernah bisa memimpin organisasi, melayani orang-orang, atau memaksimalkan potensi kepemimpinan jika Anda selalu berusaha menyenangkan orang lain. Anda harus lebih berfokus pada melakukan hal yang tepat bagi orang-orang dan organisasi Anda daripada berbuat yang terasa tepat bagi Anda. Untuk melakukan transformasi itu, Anda harus menerapkan ketujuh hal berikut. Pertama, ubah harapan Anda terhadap kepemimpinan. Inti dari masalah saya yang cenderung ingin menyenangkan orang-orang adalah hasrat untuk melakukan hal yang membuat saya merasa nyaman, termasuk keengganan menghadapi masalah sulit. Untuk memperbaikinya, saya harus mengubah pola pikir saya tentang kepemimpinan, serta cara saya berinteraksi dengan orang lain. Saya harus berhenti mencari pengukuhan. Saya harus berhenti berusaha menjadi teman akrab semua orang. Salah satu orang yang membantu saya memperbaiki diri di area ini adalah mentor saya, Fred Smith, konsultan, bukan pendiri Videx. Sewaktu-waktu, kami membahas cara menangani situasi sulit dengan orang-orang, dan ia berkata, selalu pisahkan apa yang terbaik untukmu dari apa yang terbaik untuk organisasi. Pernyataan itu terasa menampar wajah saya karena saya terlalu sering mengutamakan diri sendiri. Saya selalu memikirkan yang terbaik untuk saya. Fred memberi saya perspektif baru dan menyarankan saya untuk memikirkan hal-hal dalam urutan yang berbeda. 1. Apa yang terbaik untuk organisasi? 2. Apa yang terbaik untuk orang lain dalam organisasi? Dan yang ketiga, apa yang terbaik untuk saya? Dengan belajar mengajukan ketiga pertanyaan ini kepada diri sendiri sesuai urutannya, saya dapat menjernihkan motivasi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Saya harus mengatakan bahwa selama melakukan transformasi relasi dari pemimpin yang berusaha menyenangkan orang menjadi pemimpin yang memotivasi orang, saya merasakan kesepian yang luar biasa sebagai pemimpin. Pengukuhan yang sebelumnya terdengar sangat indah di telinga saya menjadi terdiam selama masa ini. Orang-orang yang biasanya mencari saya untuk mendapatkan persetujuan mulai menghindari saya ketika mereka tidak senang. Beberapa orang yang dahulu membanggakan saya kini beralih ingin membakar saya. Namun, ketika saya meninggalkan kerumunan, saya mulai menemukan diri sendiri. Saya tahu, jika saya membutuhkan orang-orang, saya mungkin tidak bisa memimpin mereka dengan baik.
Itu membuat saya bertekad untuk berubah dari pemimpin yang berusaha menyenangkan mereka menjadi pemimpin yang berupaya membantu mereka menjadi lebih baik. Akhirnya, saya mulai lebih menghasratkan hal terbaik untuk orang yang saya pimpin daripada hal yang membuat saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Saat hasrat mencari pengukuhan melemah, saya merasa dibebaskan untuk melakukan hal yang tepat sebagai pemimpin. Saya membagikan visi, menaikkan standar, memotivasi orang lain, menunjukkan jalan, meminta komitmen, dan berhenti menunggu persetujuan. Organisasi dapat berkembang, dan saya bisa membantu orang-orang untuk mulai memaksimalkan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Saya membiarkan orang-orang yang tidak ingin berkembang bersama saya memilih jalan mereka sendiri. Dan saya sama sekali tidak menghabiskan seluruh energi untuk berusaha menarik mereka kembali. Memang butuh waktu, tapi saya belajar untuk menyukai pemimpin baru yang saya ingin wujudkan. Saya tidak lagi menunggu dan mencemaskan apakah semua orang menyetujui langkah-langkah saya. Masa-masa membiarkan orang yang tidak senang untuk memanipulasi dan mencuri kebahagiaan saya sudah berakhir. Pertanyaan pertama yang saya ajukan bukan lagi, apakah kita semua baik-baik saja? Sebaliknya, saya mulai konsisten bertanya, apakah kita berkomitmen? Salah satu pelajaran terbesar yang saya peroleh dari masa ini adalah Anda tidak akan pernah tahu apakah orang-orang serius mendukung Anda sampai Anda meminta mereka berkomitmen. Ketika Anda meminta orang lain berkomitmen, Anda menyingkirkan orang-orang yang tidak berkomitmen dan mendapatkan orang-orang yang berkomitmen. Saat Anda tidak meminta orang lain berkomitmen, Anda mempertahankan orang-orang yang tidak berkomitmen dan kehilangan orang-orang yang berkomitmen. Pilihlah siapa yang akan Anda singkirkan. Saya juga belajar bahwa rasa hormat paling sering didapatkan dalam keadaan sulit. Orang-orang menghormati para pemimpin yang membuat keputusan sulit, yang memimpin dengan memberi teladan pada masa-masa sulit, serta tidak hanya memberi perintah. Mereka yang mengutamakan orang lain dan yang cukup menghargai orang-orang sehingga meminta mereka memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka. Sudah 45 tahun sejak saya melakukan transformasi kepemimpinan itu, tetapi saya masih merasakan bagaimana tindakan itu mengubah saya dan kepemimpinan saya. Anda tidak akan pernah tahu apakah orang-orang serius mendukung Anda sampai Anda meminta mereka berkomitmen. Jika motivasi kepemimpinan Anda adalah untuk menyenangkan orang lain atau mendapatkan persetujuan, Anda harus mengubah harapan Anda. Ubahlah fokus Anda dari imbalan apa yang akan Anda peroleh menjadi bagaimana Anda dapat membantu orang-orang, mengembangkan organisasi, dan mewujudkan visi Anda. Jika tidak demikian, kepemimpinan Anda akan selalu terbatas. Poin kedua, hargai orang-orang sebesar Anda menghargai diri sendiri. Menghargai orang-orang adalah prioritas penting dalam hidup saya. Setiap hari saya berniat menambahkan nilai ke dalam diri orang lain. Bagi saya, ini selalu dimulai dengan menghargai diri sendiri. Kita melihat orang lain seperti kita melihat diri sendiri. Dan jika kita menghargai diri sendiri, kita pun dapat menghargai orang lain. Penghargaan Anda terhadap diri sendiri menentukan investasi pribadi Anda ke dalam diri orang lain. Jika Anda merasa layak mendapatkan kesempatan, Anda akan memberi orang lain kesempatan. Jika Anda merasa layak dikembangkan, Anda akan bersedia mengembangkan orang lain.
Jika Anda melihat diri sendiri bernilai 9 dari maksimum 10, kemungkinan besar Anda akan sangat menghargai orang lain. Jika Anda merendahkan diri sendiri, kemungkinan Anda akan meremehkan orang lain. Dan itu menjadi penting karena Anda tidak bisa merendahkan orang lain sekaligus menjadi pemimpin yang baik. Perhatikan cara kerjanya. Pemimpin yang menghargai para pengikut akan memberi mereka upaya terbaik. Pemimpin yang merendahkan para pengikut akan memberi mereka sedikit upaya. Pemimpin yang menghargai para pengikut akan melayani mereka, dan pemimpin yang merendahkan para pengikut pasti ingin dilayani oleh mereka. Selanjutnya, pemimpin yang menghargai para pengikut akan memampukan mereka. Sebaliknya, pemimpin yang merendahkan para pengikut akan mengendalikan mereka. Terakhir, pemimpin yang menghargai para pengikut akan memotivasi mereka. Sebaliknya, pemimpin yang merendahkan para pengikut akan memanipulasi mereka. Untuk memaksimalkan potensi terbaik orang-orang, Anda harus percaya bahwa mereka memiliki potensi terbaik. Dengan begitu, Anda akan memberi mereka yang terbaik, juga meminta mereka memberi Anda yang terbaik. Untuk selanjutnya, poin ketiga dan poin ketujuh bisa disimak dalam buku Leadership karya John C. Maxwell yang diterbitkan oleh MIC Publishing. Sekian MIC 10 Minutes a Day hari ini. MIC 10 Minutes a Day, 10 menit baca buku harian untuk smart leaders. Simak topik seru lainnya besok ya. Hanya di kanal YouTube MIC Publishing. Mau request topik sesuai permasalahan yang kamu alami? Isi di kolom komentar atau chat Minda via WhatsApp 0878 5153 5000. And this is MIC 10 Minutes a Day. See you tomorrow.